Saking banyaknya season di Super Sentai dengan segenap kreativitas temanya, maka jenis mecha di franchise ini juga semakin banyak dan beragam bentuknya. Namun di antara mecha-mecha tersebut, ada beberapa yang konsep motifnya sangat unik dan berbeda dengan yang lain sebelumnya. Terlepas apakah tema serialnya yang unik atau memang basis mechanya saja yang keren. Dalam episode ini, kita akan mengulas basis motif mecha yang berbeda dan unik dibanding season lainnya. Paling tidak sampai sejauh yang kita ketahui sekarang. Sebab jika kamu menonton ini di tahun 2029 misalnya, bisa saja sudah ada Sentai dengan basis motif mecha yang sama dengan list kali ini, dan artinya ulasan ini sudah tidak unik lagi di masa depan. Dan perlu diperingatkan bahwa video ini bisa saja mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih mecha Super Sentai dengan basis motif terunik versi Tokuvex Indonesia. Kidenju Gosei Sentai Dai Ranger berbeda dengan season sebelumnya, yakni Kyoru Sentai Zyuranger dengan basis motif dinosaurusnya. Sebab saat ini sudah banyak sekali Sentai yang mengangkat tema tersebut beserta dengan mecha dinosaurusnya. Dan di Dai Ranger, mereka benar-benar mengangkat tema bela diri Cina dengan segala keunikan legenda Tiongkok kuno yang mereka sajikan di sini. Dan disitulah bedanya dengan season lain yang kita sebutkan tadi. Sebab Kidenju dalam season ini adalah mecha dengan motif hewan-hewan mitologi Asia Timur seperti Seiryu, Shishi, Byakko, Genbu, Kirin, Ho-Oh, dan juga lain semacamnya. Meskipun tema bela diri Cina sudah pernah diangkat lagi oleh Juken Sentai Geki Ranger, namun tidak dengan tema mechanya. Karena di Dai Ranger, mereka memang berani menyajikan hal-hal di luar jalur mainstream, terutama pada era 90-an awal. Walaupun Dondora Goku yang ada di Avataro Sentai Don Brothers juga sedikit banyak mencoba mengemulasi tema hewan mitologi Tiongkok kuno pada jenis mechanya. Bahkan konsep gatainya juga sangat unik, dimana pada kala itu, baru Dai Ranger lah yang berani menyajikan konsep Busho atau konsep armor, yang melapisi mecha humanoid Ryusei-O dengan mecha lain sebagai baju besinya. Bahkan bentuk Dai Ren-O benar-benar tradisional Chinese warrior yang sangat kokoh, membuat mecha di serial ini benar-benar berbeda dengan yang lain yang pernah ada, baik sebelum atau setelahnya. Choriki Mobil, Choriki Sentai Oranger. Seperti yang kamu tahu, Oranger sebenarnya mengangkat tema militer yang mungkin hampir sama saja dengan Dengeki Sentai Changeman 10 tahun sebelumnya. Namun yang membuatnya berbeda, yakni karena kostum dan mekanya benar-benar jauh dari kata military estetik, di mana Oranger justru menekankan nuansa peradaban kuno sebagai basis kekuatan mereka yang digabungkan dengan teknologi manusia modern. Maka seluruh mecha yang ada di serial ini adalah mengangkat bentuk-bentuk bangunan keajaiban dunia, misalnya piramida Giza, Sphinx, patung Moai, dan juga lain semacamnya. Dan itu belum pernah lagi diangkat pada Sentai lain sampai hari ini, yang membuat Oranger terkesan sangat eksklusif untuk tema tersebut. Bahkan seperti mecha O-Blocker sekalipun, mereka mengangkat tema kuda Troya yang legendaris, walaupun secara estetik, mereka tidak menekankan bentuk yang sama persis. Jadi dalam hal ini, yang mereka ingin tekankan adalah ide dari peradaban kuno dalam sejarah umat manusia. Sayangnya, Oranger kurang begitu berhasil dalam persaingan rating penonton pada era 90-an dulu, karena tema yang diangkat memang mungkin terlalu berat, yakni kombinasi nuansa militer dan juga peradaban kuno tersebut. Jadi keunikan tema dan idealisme tidak selalu bisa membantu mendongkrak popularitas dan juga penjualan mainannya. Origami Samurai Sentai Shinkenger agak unik untuk yang berikut ini, sebab ini untuk pertama kalinya Super Sentai mengangkat tema samurai setelah 2 season sebelumnya, yakni Kaku Ranger dan juga Harikenger yang justru lebih puas mengusung tema ninja. Dan karena samurai adalah kebudayaan Jepang secara tradisional, maka Toei mulai berani menyajikan tradisi Jepang dalam perwujudan mechanya, yakni konsep origami. Karena itulah, konsep mecha di serial ini adalah hewan-hewan yang lekat dengan tradisi Jepang.
namun berbentuk seperti kertas lipat, mulai dari Shishi origami, Ryu origami, Kame origami, Kuma origami, dan juga Saru origami. Bahkan saat digabungkan menjadi Shinken-O, bentuk mecha ini sangat mencerminkan wujud shogun atau samurai sungguhan, membuatnya sangat unik dan keren dalam hal ini. Namun sayangnya, cuma 5 anggota utamanya saja yang mempunyai konsep folding atau hewan yang dapat dilipat seperti origami tadi, karena untuk mecha tambahan lainnya justru langsung berbentuk seperti hewan yang lebih realistis, seperti Kabuto origami, Kajiki origami, Tora origami, dan lain sebagainya. Namun semua tetap dengan pendekatan tradisional Jepang seperti pada ide awalnya tadi. Konsep mecha yang dapat dilipat ini menginspirasi Sentai lain seperti Dobutsu Sentai Zyuohger lewat Cube Animalnya, dan juga Masin Sentai Kiramager lewat Machine Kirame Stone-nya. Tokyo Resa Sentai Tokyoger. Sebenarnya ini mungkin bukan pertama kalinya ada mecha berbentuk seperti kereta api di franchise ini. Namun Tokyoger justru berani mengangkat tema transportasi semacam ini sebagai bagian tema utamanya. Mungkin terkesan monoton karena bagi kita yang bukan orang Jepang, kita taunya bahwa kereta bentuknya ya cuma begitu-gitu aja. Ternyata setelah nonton Tokyoger, mereka berani menghadirkan bentuk-bentuk kereta yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Baik itu kereta sungguhan yang benar-benar ada jenisnya di dunia nyata, atau jenis kereta fiktif hasil fantasi mereka sendiri, di mana untuk 5 anggota utamanya ada jenis kereta ekspres untuk Tokyo Ichigo, kemudian ada bullet train untuk Tokyo Nigo dan Yongo, serta subway train untuk Tokyo Sango dan Gogo. Sementara untuk mecha tambahan lainnya akan memiliki bentuk yang sedikit berbeda, misalnya Diesel Resa, Tank Resa, Car Carrier Resa, Police Resa, Fire Resa, dan masih banyak yang lainnya. Sayangnya, Resa Sentai Tokyoger dengan Tokyo Resa tersebut kurang bisa menarik perhatian Power Rangers untuk mengadaptasikannya ke versi Amerika, sebab Saban dan juga Bandai Amerika pada kala itu menganggap bahwa mainan kereta-keretaan seperti itu akan kurang laku di pasaran anak-anak di Amerika Utara. Jadi meskipun sangat unik secara tema, sekali lagi idealisme Super Sentai lewat Tokyoger memang masih kurang bisa diterima secara internasional. Voyager, Uchu Sentai Kyuranger mungkin agak biasa untuk Super Sentai dalam mengangkat tema hewan sebagai mekanya. Namun agak lain untuk yang berikut ini, sebab Kyuranger justru mengangkat tema luar angkasa dan juga rasi bintang sebagai basis rangernya. Dan untuk pertama kalinya, tentu saja mecha yang mereka sajikan adalah bentuk-bentuk nyata dari konstelasi yang ada di alam semesta, namun digabungkan dengan konsep Voyager atau pesawat luar angkasa. Dan disitulah uniknya, karena meskipun tema luar angkasa sudah diulang beberapa kali sebelumnya, tapi cuma di Kyuranger yang mengangkat tema konstelasi atau rasi bintang tersebut. Bahkan dari 9 sampai 12 atau mungkin lebih yang ada di serial ini, mungkin hanya Shishi Voyager, Oshi Voyager, Sasori Voyager, dan juga Tenbin Voyager sajalah yang mengambil motif dari 12 rasi bintang utama, yakni Leo, Taurus, Scorpio, dan juga Libra. Namun lepas dari itu semua, yang membuat mecha ini sangat unik adalah karena formasi lengan dan kakinya bisa ditukar-tukar satu sama lain, yang artinya tangan bisa jadi kaki, kaki bisa jadi tangan. Ya kurang lebih begitulah ya. Tidak seperti mecha di serial lain yang satu posisi lengan cuman bisa jadi lengan saja, atau mungkin kaki hanya bisa jadi kaki saja, membuatnya sangat fleksibel untuk melakukan gatai dengan segala formasi yang ada di serial ini. Zenkaiyo, Kikai Sentai Zenkaiger. Mungkin ini bukan pertama kalinya pula ada Super Sentai yang bisa menjelma menjadi mecha, karena pada masa lalu kita bisa sebutkan seperti Kaku Ranger atau Magi Ranger misalnya, yang menanamkan konsep serupa. Akan tetapi Zenkaiger justru melakukan pendekatan yang di luar nalar pada kala itu, sebab season ini merupakan anniversary ke-45, maka mereka harus melakukan langkah nostalgia dalam pendekatan itu, yakni mengangkat tema robot atau mecha Super Sentai legendaris sebagai anggota Rangers-nya. Jadi buat yang belum tahu, Zenkaiger justru berformasi satu orang Ranger manusia yang bernama Zenkaiser, beserta 4 robot humanoid yang berbentuk seperti mecha legendaris Sentai tersebut. Misalnya Zenkai Juran yang berbentuk seperti Daijujin milik Zyuranger, Zenkai Gaon yang berbentuk seperti Gao King milik Gao Ranger, Zenkai Majin yang mirip seperti Magi King milik Magi Ranger, atau Zenkai Brun yang mirip seperti Daiboken milik Bokenger. Namun justru Ranger-Ranger
Kaiser tersebutlah yang menjadi mecha bagi Zenkaiser, yang cuma bisa menggabungkan dua pieces mecha saja, baik itu Zenkaio Vrun Majin atau Zenkaio Juran Gaon, ataupun formasi yang ditukar-tukar satu sama lain setelah itu. Dan terlepas season ini berhasil atau tidak, Zenkaiser tetaplah anniversary dengan segala idealisme dan juga kreativitasnya di tengah masa pandemi yang sangat menyulitkan pada masa itu. Shugot, Osama Sentai King Oger. Dan yang unik dalam season ini, bukan cuma karena mereka berani mengangkat tema kerajaan bergaya klasik, bahkan juga berlatar pada dunia berbeda dengan Sentai lainnya. Karena di sini, akhirnya King Oger bisa mengangkat tema serangga secara keseluruhan. Walaupun ada beberapa season sebelumnya yang juga pernah menyisipkan mecha serangga pada formasi tertentu. Dan ini termasuk baru di Super Sentai, sebab serangga cenderung eksklusif pada Kamen Rider. Oleh karena itu, Toei mencoba memutar otak untuk menggabungkan tema kerajaan dan juga serangga yang justru belum pernah dicoba di tempat lain sebelumnya. Bahkan di sini, walaupun anggota utamanya cuma 5 orang, akan tetapi formasi mecha King Oger justru melibatkan 10 mecha sekaligus. Ya, jadi selain Kuwagata, Kamakiri, Tonbo, Hachi, dan juga Papillon, ada 5 mecha lain yang melengkapi bagian tubuh King Oger, yakni 2 God Kumo yang berbentuk laba-laba, kemudian ada God Tento yang berbentuk ladybug, dan juga God N yang berbentuk seperti semut. Dan yang berbeda dengan hal lain yang ada di Super Sentai sebelumnya, karena rata-rata mecha yang ada di serial ini sebagiannya adalah public mecha, yang artinya adalah fasilitas umum kerajaan tertentu di serial ini. Misalnya Guardian Snail yang digunakan sebagai alat transportasi atau pertanian, meskipun juga bisa digunakan sebagai senjata bagi mecha King Oger. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.